Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau sore ini boleh kita kembali bersama-sama untuk berdoa. Dan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita menyembah Dia dalam satu pujian. Seperti rusa merindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. mari katakan bersama-sama. Engkau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. mari kita berseru bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. mari sekali lagi katakan bersama-sama. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat berarti bagi hidup kami. Dan saat ini kami datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Sebelum kami berdoa, biar Tuhan yang terus mendasari kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kembali kita bertemu kembali di dalam acara Jam Doa Kita pada sore hari ini. Sebelum kita berdoa, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Patuhi Papan Peringatan dan Rambu. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di beberapa pantai ada papan peringatan awas hiu. Biasanya papan ini dipasang pada bagian pantai di mana hiu sering dijumpai atau terlihat. Ada juga beberapa pantai yang menerapkan sistem pasang cabut.
memasang papan peringatan pada saat ada hiu terlihat oleh penjaga pantai. Kalau kita bandel, ya siap-siap saja kehilangan nyawa digigit hiu. Ada pantai yang mungkin tidak terindikasi adanya hiu, tapi punya ombak yang besar dan ganas. Di pantai seperti ini pun papan larangan agar tidak berenang dipasang. Ada papan yang dipasang sebagai penanda batas aman untuk bermain air dan lain sebagainya. Meski banyak yang suka ke pantai untuk bermain air, namun papan peringatan yang ada harusnya diperhatikan dengan baik. Takutnya kalau penjaga pantai sedang lengah dan Anda tidak hati-hati melihat papan, nyawa yang menjadi taruhannya. Dari pantai kita pindah lokasi ke jalan raya. Kita pun akan menemukan banyak rambu-rambu yang kita sebut rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Ada rambu-rambu yang menunjukkan tentang informasi, tentang ketertiban umum. Ada rambu-rambu yang menunjukkan tentang petunjuk arah. Ada rambu-rambu yang menunjukkan tentang peringatan atau bahaya. Ada juga rambu-rambu yang menunjukkan tentang larangan. Rambu-rambu tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang juga bisa mengorbankan nyawa. Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, pastinya akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam dunia transportasi. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Agar bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal nantinya dan dengan selamat, ada sejumlah papan-papan peringatan atau rambu-rambu yang telah sejak awal Tuhan ingatkan kepada kita. Papan-papan peringatan atau rambu ini bertujuan untuk melindungi kita dan menjaga agar kita tidak terjatuh ke dalam berbagai jerat maut dan karenanya kehilangan kesempatan untuk beroleh keselamatan. Di dalam Amsal yang kita bacakan tadi sangat jelas bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga jika orang-orang yang mau mendengarkannya, orang-orang tersebut terhindar dari jerat-jerat maut. Ayat ini berbicara mengenai nasihat agar kita mendengarkan ajaran-ajaran yang bijaksana, baik dari orang tua kita, dari kakak kita, dari guru kita, atau dari pendeta kita. Ayat ini sungguh penting terutama untuk mengingatkan kita agar kita berhati-hati terhadap jerat-jerat yang dipasang oleh iblis dan mengingatkan kita untuk terus mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Seperti halnya jika kita tidak peduli terhadap papan larangan di pantai atau terhadap rambu-rambu lalu lintas, kita bisa terancam oleh maut, atau saat kita tidak menaatinya, kehidupan rohani kita bisa terancam oleh jerat-jerat maut yang sudah dipasangkan oleh iblis. Itulah fungsinya kita harus menaati rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Paulus memberikan cara agar kita terhindar dari jerat-jerat maut seperti ini. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus tetap waspada terhadap berbagai siasat iblis yang siap menjerat kita setiap waktu. Berhati-hatilah karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kita harus benar-benar waspada karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Begitu pintarnya iblis mempergunakan tipu muslihatnya untuk menjerat dan menjerumuskan kita lewat berbagai hal. Masih mending kalau iblis hanya menakut-nakuti saja. Iblis bisa melancarkan serangan lewat sesuatu yang tampaknya menyenangkan, menarik, dan memikat. Oleh karena itu, kita perlu terus melengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah dan tidak menutup telinga kita terhadap ajaran orang-orang yang lebih bijaksana dari kita. Dan jangan lupa, teruslah perkaya diri dengan firman Tuhan dan rajin-rajin bersekutu dengannya. Hari-hari ini
ada begitu banyak jerat yang dipasang iblis di mana-mana. Perhatikan baik-baik berbagai papan-papan peringatan atau rambu-rambu dari Tuhan dan taatilah itu. Jangan melanggar atau melawan agar sampai satu pun dari kita tidak terjebak oleh jeratan iblis dan kita tidak menuju maut dan kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan yang sudah diberikan lewat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, patuhilah rambu dari Tuhan agar kita selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan bersama-sama kembali menyembah Tuhan. Sebab kita percaya dalam situasi apapun, kita percaya ada rencana Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.